Halo semuanya, balik lagi sama saya Yolanda Falvi, salah satu mahasiswa jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, mata kuliah Komunikasi Interpersonal II 4472. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit ya pengetahuan saya mengenai sebuah topik nih dalam mata kuliah Komunikasi Interpersonal, yaitu namanya iklim komunikasi atau communication climate. Nah, di sini saya juga nggak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, kelompok saya. Di sini ada Nabila, Cindy, Ferdian, dan Parnaik yang bakal menjelaskan bagiannya masing-masing terkait topik ini. Nah, di sini saya sama Nabila yang nantinya bakal ngejelasin mengenai subtopik yang namanya itu creating supporting climates atau membangun sebuah lingkungan yang sportif dan juga mendukung. Nanti saya bakal menjelaskan di awal, bagian awalnya, dan Nabila bakal ngajutin sisanya. Oke, kita di sini lanjut aja gitu ya. Di sini, ya, bagaimana sih cara membuat ya lingkungan yang sportif dan juga baik gitu ya, yang mendukung. Nah, di sini kayak kita juga latar belakangnya ya, kenapa sih diperlukannya gitu kan? Kenapa sih perlu lingkungan yang positif? Nah, di sini itu menjadi vital dan penting untuk dibahas karena ya ini berawal dari bahasa yang terlihat positif, itu pun juga dapat disalahartikan gitu. Nah, di sini contohnya ya sebuah pujian yang bermakna sarkasme. Nah, seperti misalnya parasmu menawan sekali hingga Raisa pun tertunduk malu. Nah, ini tuh kan kayak ambigu banget ya, kayak wah ini ejekan atau pujian nih. Ya, tertunduk malu itu kan bisa aja kayak wah sangat cantik atau bisa juga ya wajahnya malu-maluin gitu kan. Jadi kayak memang bisa jadi ya dua pisau yang bermata ya pisau bermata dua gitu kan. Jadi bisa jadi pujian dan juga negatif juga gitu konotasinya. Lalu di sini juga yang kedua, contohnya itu sebuah senyuman dapat diartikan sebagai ejekan. Jadi kayak banyak orang yang memandang mandang remeh gitu ya dengan senyumannya. Jadi kayak bisa juga ya senyum yang tulus, senyum yang bahagia ataupun senyum yang memandang remeh. Jadi kita juga harus tahu nih kayak wah ini bahasa yang mana gitu kan, menerka-nerka gitu kan, bingung. Lalu yang ketiga, di sini sebuah bantuan pertolongan pun bisa terlihat merendahkan. Jadi kayak misalnya ada orang yang terlihat lemah baru kita bantu. Nah, ini kan salah gitu kan. Ini kayak ternyata positif nih bantuan pertolongan gitu. Tapi ternyata khusus orang yang kayak kelihatan lemah, fisiknya lemah dan semacamnya aja gitu. Jangan ya harusnya kan semuanya kan, semua orang kita bantu nggak memandang fisik dan juga rupa. Nah, di sini tuh ya tadi balik lagi itu bahasanya tuh kayak terlihat positif ya, pujian, senyuman, pertolongan, tapi ternyata ya cuma khusus-khusus tertentu aja gitu. Kayak nggak, ternyata bukan sepenuhnya positif gitu kan, ada yang negatif juga gitu. Nah, di sini nah bahasa-bahasa yang tidak baku ini nih, itu bahasa manusia adalah bahasa yang sangat kompleks. Makanya tadi kayak ya bisa banyak artinya kan, mempunyai banyak arti. Tidak ada bahasa pasti yang benar-benar menunjukkan sebuah aksi untuk menciptakan lingkungan yang positif dan juga mendukung. Makanya di sini lingkungan yang positif ini diperlukan itu supaya tidak terjebak dalam lingkungan yang negatif, yang toksik, yang bahkan nanti bisa juga menciptakan hubungan yang tidak sehat dan bahkan bisa juga mengaruh ke kesehatan fisik dan juga mental. Nah, bahaya kan kalau seperti itu. Makanya ini diperlukan lingkungan yang positif biar ya semuanya berjalan dengan baik gitu kan. Kayak kita juga mendapatkan vibes positif dan juga nanti ke depannya juga bakal enak gitu. Ke depannya bakal enak buat ngelakuin aktivitas. Jadi nggak tertekan lah bahasa gitu kan. Nah, di sini lanjut kayak berangkat dari permasalahan tadi ya, kayak lingkungan yang tidak positif, lingkungan toksik, hubungannya tidak sehat, itu tuh kita dari peneliti itu membuat sebuah strategi gitu kan yang dapat menunjang permasalahan tersebut. Jadi bisa meningkatkan peluang terbentuk dan terjaganya lingkungan yang positif gitu ya. Jadi membuat rancangan sebuah bahasa yang awam dapat dimengerti semua orang untuk menciptakan semua lingkungan yang positif dan baik. Nah, salah satunya di sini itu adalah seorang psikolog nih namanya Jack Gibb melalui sebuah kategori yang dinamakan Gibb kategoris. Nah, kategori ini mendefinisikan 6 tipe komunikasi yang dapat men-trigger pertahanan seseorang dan juga mengurangi pertahanan tersebut. Jadi di sini ada 6 kategori dan masing-masing kategori itu satunya itu men-trigger pertahanan, satunya itu mengurangi pertahanan. Jadi nanti bakal ya lebih jelasin lebih lanjut sih untuk slide selanjutnya. Lalu di sini itu memahami 6 tipe ini nantinya akan membantu pembentukan lingkungan yang positif dan juga pendekatan yang lebih sportif pastinya dibandingkan dengan pendekatan yang defensif. Makanya di sini dibagi menjadi dua kubu gitu ya, ada yang defensif ada yang sportif. Oke, langsung aja kita lanjut ke kategori pertama. Di sini ada evaluation versus description. Di mana evaluation di sini itu yang defensifnya ya. Di sini pesannya memicu pertahanan. Nah, di sini itu sifatnya itu dia menghakimi seseorang dengan cara yang negatif dan juga berdasarkan perasaan orang tersebut dibandingkan dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi kayak ya emosional gitu ya, sangat sentimental. Jadi kayak di sini tuh sifatnya menghakimi dan juga tidak spesifik nih, tidak memiliki kesimpulan yang jelas gitu dalam pesan-pesan yang diutarakan.
Jadi tidak menjelaskan kesimpulan yang mereka sampaikan gitu. Jadi emang ya ambigu, ngawang, tapi ya menghakimi gitu kan. Jadi kayak emang gedek aja gitu kan. Pasti orang bakal kesel kalau misalnya dengar ini. Nah, kebalikannya dari evaluation di sini description itu yang membangun, yang suportif. Di sini itu ya jadi lebih menyampaikan perasaan dan keinginannya seseorang tuh tanpa menghakimi bisa sebenarnya kan. Harusnya bisa lebih diperhalus untuk kata-katanya, tidak perlu evaluasi menghakimi. Di sini juga lebih spesifik dan konkret pastinya. Jadi dia berfokus pada perilakunya yang dapat diubah dan diperbaiki gitu. Nah, di sini juga cara penyampaiannya itu pasti jujur sama dengan evaluation. Jadi kayak ya fokusnya ke jujurnya ini sih. Jadi kayak nggak pastinya nggak boleh bohong dong. Kalau misalnya kita tuh mau membangun lingkungan yang positif, masa kita bohong kan nggak. Harusnya kan kita jujur sama lain, terbuka biar bisa semuanya menerima kita gitu. Contoh di sini di kiri atas ada you're not making any sense, kamu tidak nyambung, kamu tidak jelas. Nah, di sini itu description-nya ya aku tidak mengerti nih apa yang kamu katakan misalnya gitu. Nah, ini kan kayak dia dijelasin gitu spesifik. Aku tuh tidak tahu, makanya kamu tuh mungkin bisa mengulang kata-katamu. Kalau misalnya evaluation kan kayak kamu tidak jelas. Nah, ini kan tidak memecahkan apa-apa gitu, malah menghakimi dan jatuhnya membuat orang tuh sakit hati. Jadi makanya description ini penting gitu kan, biar orang tuh bisa lebih legowo gitulah menerimanya. Lalu misalnya contoh yang kedua, there's an ugly table Jadi kayak itu tablak meja yang jelek. Nah, di sini description-nya itu kebalikannya, aku sebenarnya nggak masalah dengan pola-pola garis biru yang besar gitu. Namun aku lebih suka pola yang halus. Nah, di sini tuh sebenarnya memperhalus sih kalau misalnya yang evolution itu kan lebih straightforward, lebih kayak, duh ini jelek, ini buruk. Nah, itu kan kayak menghakimi banget. Nah, description itu kayak lebih ngasih saran, lebih kayak menjelaskan lebih lanjut sih kayak ini kan. Kayak aku tuh sebenarnya lebih suka warna yang lebih lebih halus loh. Bukannya aku nggak suka, tapi kayak ya lebih prefer ini. Jadi kayak memberikan lebih spesifik gitu apa yang disampaikan. Intinya itu. Oke, kita lanjut aja ke kategori kedua. Di sini ada control versus problem orientation, di mana kontrol di sini itu yang masuk ke defensifnya ya. Nah, di sini itu dia fokus kepada mengendalikan orang lain dan juga memaksakan sebuah solusi kepada orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan yang mementingkan dari penerimanya gitu. Di sini juga dapat melibatkan semua hal, misalnya kayak menruningkan tempat makan, mengatur pengeluaran, dan juga menjalin hubungan. Nah, di sini juga ada prinsip dari controlling itu, I know what's best for you, and if you do I say, we'll get along. Aku tahu yang terbaik untukmu, dan apabila kamu mengikutiku, kita pasti akan maju. Nah, di sini itu ya ketahuan ya, di sini itu controlling itu ya sangat diktator, sangat memaksakan apa yang dia katakan dan harus diikuti. Kalau misalnya enggak, ya udah, kita done gitu. Kayak kita udah, gue nggak peduli gitu misalnya. Controlling. Nah, di sini kalau problem orientation itu kebalikannya, jadi menguntungkan kedua belah pihak, nggak satu pihak aja yang diuntungkan, dan di sini itu ya sangat memperhatikan kebutuhan orang-orang yang terlibat dalam apa yang kita katakan gitu ya. Dan di sini itu dia bakal menciptakan sebuah solusi yang win-win solution, jadi memenangkan semua pihak. Dan iya, pastinya menciptakan solusi yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Dan di sini itu lebih fokus kepada ya dengan keputusannya itu dengan orang lain, bukan untuk orang lain. Jadi kayak ya kita bersama-sama menciptakan solusi yang sama-sama enak gitu loh. Nggak cuma buat kamu doang, nggak cuma buat aku doang, tapi buat bareng-bareng. Jadi kayak with bukan for gitu. Nah, di sini itu jadi contohnya ya biar lebih jelas. Di sini misalnya yang paling atas, nantikan tempomu sekarang, aku ingin berbicara denganmu nih, controlling. Nah, kalau buat yang problem orientation, aku butuh bicara denganmu segera, kamu bisa istirahat bentar nggak gitu buat misalnya ini. Nah, itu kan lebih apa ya, lebih halus itulah, lebih kayak bareng-bareng kan. Kalau misalnya yang kiri ini kan kayak ya udah, gua butuh lu harus gini, harus harus gini gini. Nah, itu kayak lebih menyuruh kan jatuhnya. Nah, kalau memaksakan solusi. Kalau di sini kan kayak ya kita bisa ini nggak ngomongin bareng-bareng nggak buat masalah ini gitu, kayak lebih ya ini lebih apa ya, lebih halus juga sih, lebih menciptakan solusi yang semuanya itu enak gitu. Lalu misalnya yang bawah ini, either you start working harder or you're fired. Nah, itu kan kayak, wah, sangat ini ya, sangat, kalau nggak kerja keras, ya kamu dipecat. Nah, itu kan sangat, ya nggak ada pilihannya lagi gitu, kayak solusinya sangat dipaksakan. Nah, yang terakhir, yang kanannya ini, problem orientation, produksi di departemen kita tuh tidak setinggi yang aku harapkan. Kita punya solusi nggak nih buat menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, ini kan kayak lebih solutif, lebih win-win solution ya. Dari penerimanya itu juga bakal introspeksi, dari pengirimnya juga
dari pemberi pesannya juga kayak ya udah kita bareng-bareng gitu jelas ngerjain masalahnya ini gitu. Kalau yang dikontrolin kan kayak lebih diktator, kayak ya udah ini masa lalu ya urusan lu gitu, kayak ya udah gua nggak ikut campur gitu urusan lu gitu. Nah ini kan kayak controlling kan. Jadi gitulah perbandingannya. Untuk control ini lebih kayak menghakimi, ya menghasilkan solusi lah. Kalau problem orientation itu win-win solution. Lalu lanjut di sini yang ketiga ada strategi dan spontaneity, di mana strategi ini itu masuk ke kategori men-trigger ya, men-trigger pertanyaan seorang dengan masuk terselubung. Dan juga di sini diselipin oleh kebohongan dan juga manipulasi untuk prinsipnya, dan juga merasa tertekan dan diperdaya nih untuk korban-korbannya. Dan ya ini contohnya tuh kayak sales ya, misalnya sales itu kan menjebak orang lain buat membeli produk mereka gitu misalnya. Dan di sini ya kalau misalnya kalian punya temen yang kayak gitu ya, temen yang kayak wah nawarin dagangan, nawarin barang, pasti kalian bakal lihat strategi itu kayak gimana, kayak wah ini tuh cuma ya menggembor-gemborkan produk mereka buat beli produk mereka doang gitu. Misalnya kayak gitu ya, itu contoh aja. Lalu di sini ada spontaneity, di mana spontaneity di sini itu berkata jujur dengan sebuah pihak, tidak manipulatif, dan juga yang mengatakan jujur alasan dari pertanyaan yang ditanyakan itu. Oh, strategi itu kan kayak gitu bertanya-tanya gitu kan, kayak kenapa sih kamu menanyakan hal itu, kenapa kamu kepo dengan hal itu, kenapa kamu ingin tahu dan semacamnya gitu. Nah di sini spontaneity itu kayak ya mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh sang penerima gitu. Jadi kayak ya jujur aja alasan kamu menanyakan itu apa gitu. Jadi nggak timbul pertanyaan, jadi udah di state di penerima pesannya gitu loh, udah diomongin di awal. Contoh nih biar makin mantep, misalnya what are you doing Friday after work. Nah ini kan kayak ya apa gitu, kenapa kamu nanyain habis kerja tuh kamu ngapain gitu kan, kayak sangat ini kan suspicious lah, sangat apa namanya, aneh gitu, aneh-aneh nih kayaknya nih, bakal aneh-aneh, kayak bingung kan pasti orang tuh bertanya-tanya gitu, bakal nanya nanya balik. Nah beda sama yang kanannya, di sini ayah ke piano, I need to move Friday after work, can you give me money? Kayak intinya tuh kan dia mau minta bantuan ke orang yang dimintain bantuan ini setelah kerja, ini kan jelas gitu kayak bakal ngapain. Kayak strategi ini kan kayak udah kayak ya udah apa namanya, kamu tuh bakal ngapain setelah kerja gitu, itu kan kayak sangat ya gitulah, orang ngawang gitu kan, kayak malah malah bingung lah ngapain nanya ginian gitu kan. Nah terus misalnya kayak kayak ketiga nih, Ali dan Casey go out to dinner every week. Ali dan Casey pergi dinner tiap minggu. Nah terus kenapa, ya kenapa gitu kan, kayak nggak jelas gitu kan, follow up-nya nggak ada gitu. Maksudnya kayak bingung, orang ditanyain gitu diucapin gitu bingung. Nah spontaneity itu kayak ini sih, lebih rasionalisasinya ada juga di sini, kayak aku tuh mau dinner lebih sering loh dengan kamu gitu misalnya. Nah ini tuh lebih spontan, lebih jelas gitu, dia tuh jujur mau yang ngapain habis itu, kenapa dia menyatakan hal itu, karena ya ini gitu, kayak ada rasionalisasinya dari perkataan yang dia omongin atau tanyakan. Oke, itu sih, dan ini sini juga jadi catatan. Jadi spontaneity itu dapat berubah menjadi sebuah strategi kalau misalnya ya kejujurannya itu ya tadi disalahgunakan gitu ya. Kejujurannya itu tidak apa namanya dibuat-buat, jadinya orang tuh malah ya jadi tadi misalnya awalnya jujur tapi ternyata dimanipulasi nih. Makanya nanti bisa juga kita ya masuk ke dalam strategi gitu spontaneity ini. Jadi kayak jujurnya itu harus benar-benar tulus, nggak boleh dibuat-buat. Oke, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Untuk bagian selanjutnya terkait ini ya, kategori support climate support ini, nanti bakal creative support climate ini bakal dilanjutkan oleh teman saya Nadila untuk ketiga kategori lainnya. Semoga materi yang saya sampaikan ini itu bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya gitu ya. Pastikan kita juga selalu berkomunikasi ya dengan teman-teman sekitar, dengan orang lain, dengan teman sebaya dan semacamnya hampir setiap hari, dan pastinya kita ingin membangun sebuah lingkungan yang positif pastinya dan mendukung melalui apa yang kita ucapkan. Nah, sekian aja pemaparan dari saya. Thank you semua yang sudah memperhatikan sampai akhir, dan have a great and nice day everyone. See you next time.